Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi azmain. Amma ba'du. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena alhamdulillah kita pada detik ini, pada menit ini masih diberikan berbagai kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang sungguh sangat luar biasa, kenikmatan yang sungguh sangat istimewa, yakni Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat lahir dan nikmat batin kepada kita. Nikmat lahir, bagaimana kita telah diberikan kesehatan oleh Allah, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat batin, bagaimana kita telah diberikan nikmat iman dan nikmat Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga alhamdulillah kita dengan nikmat lahir, dengan nikmat batin, alhamdulillah kita dapat melangkahkan kaki ke tempat yang mulia ini dalam rangka kita melaksanakan salat subuh berjamaah, dalam rangka kita melaksanakan silaturahmi meninggal subuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaan kepada kita, memberikan keberkahan kepada kita, sehingga apa yang menjadi harapan kita, apa yang menjadi tujuan kita, mudah-mudahan semua dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semuanya, yakni muslimin dan muslimat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidup dan kehidupannya ada sebuah doa yang beliau tidak bisa meninggalkannya, doa ini. Karena doa ini menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah doa yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita diaplikasikan dalam kehidupan ini, maka insya Allah kita akan mendapatkan suatu kebaikan. Kita akan mendapatkan suatu kebahagiaan, baik kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan kelak di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Yang artinya, ya Allah, bantulah aku akan senantiasa aku menjadi orang yang rajin berzikir kepada Allah. Ya Allah, bantulah aku agar aku senantiasa menjadi orang yang rajin bersyukur kepada Allah. Ya Allah, bantulah aku agar senantiasa aku menjadi orang yang betul-betul menjaga ibadah kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah. Doa ini adalah doa yang sangat penting menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita simak doa ini, ada 3 hal yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimohon oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, menjadi orang yang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang betul-betul menjaga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang pertama, doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'inni ala zikrika. Yang pertama, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku jadikanlah orang yang rajin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang kalau kita berzikir setiap hari, setiap menit, inilah yang sangat dahsyat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dikatakan sangat dahsyat? Karena dengan zikir kita, hati kita akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lingkungan kita kalau kita zikir, umatnya berzikir terus, maka masyarakat akan diberikan kedamaian oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang yang beriman, mereka akan diberikan ketentraman hatinya, akan diberikan kedamaian hatinya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahwa kecuali orang yang berzikir kepada Allah, maka hatinya akan diberikan kedamaian oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu kita setiap detik, setiap menit kita mengucapkan tasbih, tahlil kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya, mari sama-sama. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yang terakhir, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Setiap menit kita, hati kita, jantung kita diiringi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ditambah dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah kita akan diberikan kedamaian, lingkungan kita damai, sejahtera. Marilah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataaya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataaya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataaya. Sungguh sangat benar tatkala kita mengumandangkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah kita akan diberikan kedamaian oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan diberikan kesejahteraan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berjanji dalam Al-Qur'an, akan aku berikan keberkahan
Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh, kata Allah. Sekira kalau penduduk negeri kami beriman, bertakwa dengan melaksanakan segala apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, lafatahna alaihim barakatin minas sama. Maka langit dan bumi, langit bumi akan memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Walakin kadzabu fakhadnahum bima kanu yaksibun, kata Allah. Akan tetapi kalau azab-azab ini kenapa? Karena banyak sekali orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Itulah azab disebabkan oleh tangan-tangan mereka. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut tafsir Ibnu Katsir bahwa zikir merupakan adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, mengingat kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, mengingat hukum Allah Subhanahu wa taala, mengingat apa yang diperintahkan Allah dan mengingat apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dimanapun kita berada. Ketika kita di sawah, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat larangan Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah lingkungan kita akan damai sejahtera. Ketika kita di pasar, kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat larangan Allah Subhanahu wa taala, mengingat perintah Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah lingkungan akan amai, akan damai, akan sejahtera. Dan dimanapun kita berada, maka ketika kita mengingat Allah, maka insya Allah kita akan berikan kedamaian dan kesejahteraan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas doa yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah, ya Allah, aku jadikan orang yang rajin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita rajin bersyukur, insya Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan ditambahkan Allah Subhanahu wa taala. Akan diberikan lagi, kata Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau kalian, kalau umatku, kata Allah, kalau umat tidak mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala, maka azab yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa idza adana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum in adzabi lasadid. Allah memakluminya. Barang siapa yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan berikan tambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan azab kepada kita semuanya. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan agar kita senantiasa berikan tambahan nikmat kepada kita semuanya, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan tatkala kita mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita kebahagiaan, baik kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau kita betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, kalau orang yang tidak bersyukur akan menghinggap kepada kita. Yang pertama, kalau orang yang tidak bersyukur maka akan menghinggap penyakit sombong kepada kita. Yang kedua, kalau orang yang tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, waktunya sia-sia, digunakan untuk hal-hal yang tidak maslahat, digunakan hal-hal yang tidak mendapatkan guna untuk umatnya maupun untuk dirinya sendiri. Yang ketiga, kalau orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu hatinya resah, gelisah, banyak kekhawatiran, banyak ketakutan dan lain sebagainya. Itulah menurut Ali bin Abi Thalib bahwa orang yang tidak bersyukur akan menyakit sifat sombong. Kemudian yang kedua, orangnya akan resah dan gelisah. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang ketiga, bahwasannya Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan, agar senantiasa beliau Rasulullah SAW menjaga ibadahnya, betul-betul menjaga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidak semata-mata aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak lepas dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau kita tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, wa man aqrada, kata Allah Subhanahu wa taala, wa man aqrada an zikri fa inna lahu ma'isatan donka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma, kata Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa atas peringatan Allah kemudian tidak dilaksanakan, perintahnya tidak dilaksanakan, larangnya dikerjakan, kata Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan diberikan kesempitan di dunia ini, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kehidupan yang berlimpah dengan penuh kebutaan kita semuanya. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita, memberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita rajin bertakwa kepada Allah, rajin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, rajin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjaga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat menjaga ibadah kita, insyaallah kita akan diberikan kedamaian oleh Allah Subhanahu wa taala, kesejahteraan kita semuanya, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebahagiaan, baik kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat di dalam Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh saya mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya, dan mohon maaf dari segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.